Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas soal Awkarin yang katanya sudah keluar dari Takis. Seperti yang pernah gue bahas sebelumnya, Awkarin sudah putus dengan kekasihnya, Oka Mahendra, yang juga seorang CEO Takis. Awkarin sering memposting quote-quote galau yang menandakan kalau mereka berdua sudah putus. Tidak lama setelah mereka putus, tersiar kabar kalau Awkarin keluar dari Takis. Katanya Takis bubar dan gaji Awkarin tidak dibayar. Informasi itu didapatkan dari Instagram story-nya Awkarin, seperti yang ini contohnya. Guys, Takis udah bubar, kalau kalian mau kontak nanti di line yang baru, kata Awkarin. Kemudian Awkarin juga curhat kalau gaji sampai saat ini masih belum diturunin. Awkarin juga melakukan klarifikasi lewat video di Instagram. Berikut klarifikasinya. Guys, gue disuruh klarifikasi sama Lex dan anak-anak lain. Jadi yang nggak nurunin duit gue sama duit Sasa dan lain-lain itu bukan Lex ya you know who lah. Nanti juga anak-anak Takis yang lainnya disuruh klarifikasi, disuruh ngasih tahu sebenarnya di Takis itu ada apa, dan mereka bakal ngomong juga kok. Soalnya maaf, gue ngerasa nggak adil aja. Selama ini gue udah profesional dan segala macem, cuman gue nggak di-treat secara profesional. I mean like urusan personal sama profesionalitas tuh nggak ada batasannya gitu. Gue cuma kecewa aja karena selama ini gue udah nyoba buat profesional dan semuanya, cuman ya gue sekarang cuma minta apa yang jadi hak gue aja. Sekali lagi ya, ini gue snapgram kayak gini, tadinya gue nggak mau ngomong keluar juga, cuman gue dipaksa sama Lex buat ngomong aja. Akhirnya katanya udahin, ngomongin aja. Jadi gue snapgram ini disuruh buat omongin, dan ya udah biar nggak ada salah paham. Ya gue cuma kecewa aja, harusnya kayak hubungan personal itu nggak nyangkut ke hubungan profesional gitu ya, buat kerjaan atau apapun itu. Dan tenang aja buat online shop yang dari kemarin udah bayar PP atau udah bayar endorse, aku bakal kelarin tanggung jawab aku. Soalnya aku bukan tipe orang yang kabur gitu aja, jadi aku bakal kelarin apa yang udah menjadi tanggung jawab aku, dan aku ngasih hak kalian. Intinya Awkarin merasa kecewa tidak diperlakukan secara profesional dan tidak ada batasan antara hubungan pribadi dengan pekerjaan. Awkarin juga meminta penggemarnya untuk mendoakannya supaya bisa mendapatkan hak dia alias gaji dia. Soalnya kontak Awkarin diblok oleh Oka sampai sekarang. Jadi Awkarin tidak bisa menghubungi Oka. Selain Awkarin, ternyata hal ini juga berimbas ke talent Takis lainnya seperti Syaima Salsabila dan lain-lain yang juga gajinya belum dibayar. Sebelumnya gue juga sempat membahas kalau sebaiknya dalam hal pekerjaan itu harus dipisahkan dengan hubungan asmara atau pribadi. Apakah di antara kalian ada yang pernah menonton film Thailand ini, ATM? Ini film komedi yang bercerita tentang pekerja bank yang berpacaran, padahal di perusahaannya ada larangan untuk menjalin hubungan cinta antar sesama pekerja. Larangan tersebut diberlakukan untuk menjaga profesionalitas kerja. Jadi kedua tokoh utamanya, cowok dan cewek itu, mereka tetap diam-diam berpacaran karena kalau ketahuan salah satu dari mereka harus keluar alias dipecat dari pekerjaan. Kira-kira seperti inilah kasus Awkarin dan Oka sekarang. Mereka satu kantor, Oka sebagai CEO dan Karin sebagai talent. Saling jatuh cinta, berpacaran, kerjaan lancar. Setelah itu karena ada masalah mereka putus, saling menjauh, pekerjaan jadi terpengaruh, berantakan. Kebayang sih satu kantor, satu tim sama mantan yang belum move on, pastinya kepikiran dan canggung. Namanya kerja pasti sulit kalau udah campur aduk sama bawa perasaan, kecuali kalau orang tersebut memang sangat profesional. Kasus ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Sebaiknya memilih kekasih jangan sampai membawa pengaruh ke pekerjaan kita setelah putus. Macarin atasan, macarin bawahan, macarin orang yang satu kantor sama kita, yang kalau sudah putus tiap hari masih harus kerja bareng. Susah move on, canggung, kecuali kalau kalian punya jiwa profesional dan bisa fokus sama pekerjaan tanpa harus dicampur adukan dengan masalah pribadi. Ya, kita doakan saja semoga masalahnya bisa cepat selesai, masing-masing talent dari Takis mendapatkan haknya. Berikutnya adalah Raditya Dika yang ngevlog bareng lagi sama Aniza Aziza, kekasihnya. Setelah hubungannya dengan Anissa Aziza dipublis kembali oleh Lambe Turah, akun Instagram Lambe Turah, akhirnya kali ini Radit mengajak Anissa untuk berbuka puasa bersama di vlognya. Yap, ini adalah kali pertama setelah sekian lama Anissa tidak muncul di vlog, yang membuat netizen berpikiran kalau mereka berdua sudah putus. Dari vlog ini jelas kelihatan kalau Radit sama Anissa hubungannya baik-baik saja. Selama ini mereka tidak mempublis hubungan mereka, mungkin karena berbagai macam alasan.
seperti permintaan manajemen atau karena Radit sendiri tidak mau sering-sering mengumbar kemesraan mereka di media sosial, seperti kata-kata yang pernah dipublis Radit ini di Instagram. Jujur aja gue sendiri juga suka nonton vlognya Radit yang bareng sama Anissa karena interaksi mereka itu lucu dan seru. Senada dengan komentar penonton YouTube di channelnya Radit yang menanggapi positif kemunculan kembali Anissa di vlog, sebagian besar dari penonton kangen sama Anissa, walaupun katanya sekarang Anissa jadi malu-malu, mungkin karena udah lama nggak ngevlog bareng, jadinya canggung gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya video Raditya Dika lebih sering munculin Anissa Aziza. Oke, mungkin segitu dulu dari gua YouTuber Kepo. Comment, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao!